Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif. Bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, netizen dunia menyoroti wajah Presiden Amerika Serikat baru-baru ini. Mereka menilai Trump menunjukkan wajah yang tidak semangat seperti biasanya. Ya, beginilah ekspresi wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pasca serangan ke Iran yang menjadi pembahasan netizen di media sosial. Sejumlah netizen dunia menyoroti wajah Trump yang terlihat tidak bersemangat seperti biasanya. Tidak sedikit yang menghubungkan ekspresi Trump ini berkaitan dengan ketegangan serangan balasan yang dilancarkan oleh Iran. Aksi protes terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran terus berlanjut di depan kantor Dubes Amerika Serikat di sejumlah negara. Mereka mengecam aksi keji yang memicu konflik di Timur Tengah. Rentetan aksi unjuk rasa terus berlanjut di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sejumlah aksi di beberapa negara digelar di depan kantor Dubes Amerika Serikat. Di Brazil, puluhan massa aksi membakar bendera Amerika dan Israel di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tidak hanya membakar bendera, massa juga menyerukan slogan anti-imperialis. Massa menilai serangan yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran merupakan langkah untuk menjarah dan menguasai Timur Tengah. Acreditamos que nós estamos num momento histórico onde a República Islâmica do Irã pode dar grande golpe no imperialismo estadunidense, que é destruir o Estado terrorista e sionista de Israel. Di Lahore, Pakistan, ratusan massa berkumpul di depan konsulat Amerika Serikat untuk mengecam serangan yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dalam aksi tersebut, massa melempari gedung konsulat dengan batu dan membakar gerbang utama. Aparat setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin rusuh. Sementara di Milan, Italia, ketegangan terjadi setelah sejumlah massa yang mendukung Iran disambut oleh anggota diaspora Iran yang mendukung Amerika dan Israel di depan konsulat Amerika Serikat.
Kedua kelompok bersih tegang dan saling adu argumen. Dalam peristiwa ini, sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi. Aksi unjuk rasa juga terjadi di negara bagian Nigeria. Massa aksi melakukan long march dengan menggunakan spanduk dan meneriakan dukungan untuk Iran. We are out to show our disapproval on the attack carried out by the American and Israeli forces on the Islamic Republic of Iran, thereby killing our supreme leader, Imam Khalid Khamenei. May Allah grant him peace. And also some of our notable ulamas and our scholars, including our scientists. This is including school children, innocent school children were martyred, were murdered. About 160-something children were murdered innocently. Di Amerika Serikat sendiri, puluhan aktivis dari kelompok March for Democracy berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demonstrasi berkembang setelah Trump mengumumkan Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Rekaman menunjukkan kelompok tersebut berdemonstrasi di dekat Monumen Washington. Beberapa demonstran mengenakan pakaian tahanan dan topeng besar yang menggambarkan Donald Trump dan J.D. Vance. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan pada hari Sabtu dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menghancurkan rudal Iran. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran mengatakan serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel sedang berlangsung. Pangkalan Amerika dilaporkan menjadi sasaran di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris tidak terlibat dalam serangan Amerika Israel terhadap Iran. Starmer juga mengatakan ada perbedaan pendapat dengan Presiden Trump terkait hal ini. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon and ceases its destabilizing activity across the region. That has been the long-standing position of successive British governments. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty